Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil resum buku kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktik yang ditulis oleh Suparlan MED. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Roza Alivia, NIM 2020 A1H059. Saya akan membacakan materi pada bab 1 dan bab 5. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota-anggota saya, yaitu Saudari Noni, Saudari Maskendi Tenri Maharani, Saudari Lulu Tobing, dan Saudara M. Aditya. Berikut penjelasan dari materi resum kami. Baik, saya akan membacakan materi bab 1 mengenai satu kesatuan antara teori dan praktis. Mengingat tahapan sosialisasi dan diseminasi atau penularan MBS sebenarnya sudah lama berlangsung dan seharusnya sekarang pada tahapan implementasi atau tahapan penerapan. Tahapan inilah sebenarnya menjadi sangat pelik karena teori yang muluk-muluk tentang MBS akan bertemu dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang sering berbeda. Misalnya, karakteristik MBS adalah adanya peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan MBS sering menimbulkan sikap pro dan kontra di lapangan. Masalah peran serta masyarakat ini sering berbenturan dengan pelaksanaan konsep sekolah gratis. Selain urusan pendidikan anak-anak diserahkan kepada sekolah, biaya pendidikan dasar juga masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Apa hubungan MBS dengan BOS atau bantuan operasional sekolah? Pemberian BOS langsung kepada sekolah supaya sekolah secara langsung mampu memecahkan masalahnya sendiri, seperti pembangunan atau pengadaan fasilitas sekolah maupun dalam penggunaan biaya operasional seperti pengadaan alat tulis kantor atau ATK. Hal ini selaras dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang justru menyerahkan pelaksanaan semua fungsi manajemen kepada sekolah. Biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dengan BOS adalah biaya operasional sekolah dan sama sekali bukan biaya personal. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat masih perlu memberikan dukungan untuk biaya personal dan investasi pendidikan. Pemahaman masyarakat tentang sekolah gratis dan BOS sesungguhnya harus ditingkatkan, antara lain dengan cara menyatukan antara teori dan praktiknya. Dalam praktik di lapangan, sosialisasi MBS hanya berhenti sampai pada kegiatan pelatihan-pelatihan semata dan tidak diikuti oleh kegiatan diseminasi ataupun kegiatan fasilitasi ataupun praktik pendampingan di sekolah. Bahkan penerapan MBS di sekolah ini sangat sepi dari kegiatan penilaian dan pelaporan. Pertanyaan besar tentang 1. Berapa sekolah yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan MBS? 2. Bagaimanakah proses penerapan MBS tersebut? Masih terbuka untuk segi atau diteliti. Seorang teman aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau NGO Non-Government Organization tidak mau mempercayai teori-teori dari langit. Mengapa demikian? Karena teori ini bukan hanya terlalu teoristis, melainkan belum tentu tempat guna jika diterapkan di negeri sendiri, termasuk di dalamnya teori manajemen berbasis sekolah atau MBS yang diadopsi dari teori School Based Management atau MBS yang dilaksanakan oleh negara lain yang sudah maju dalam segala bidang. Perolehan pengetahuan dan pemahaman pemangkuan kepentingan atau stakeholders tentang konsep MBS yang telah diperoleh dari kegiatan pelatihan, baik pelatihan reguler maupun pelatihan untuk pelatih atau training of trainer or TOT, tidak akan berarti sama sekali jika konsep itu tidak akan diterapkan secara nyata dalam praktik manajemen pendidikan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membaca bab 2, pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Pengantar. Pengertian sekolah sering disamakan dengan pendidikan. Pengertian sekolah dan pendidikan juga sering dibandingkan dengan pengertian belajar.
Yang ketiganya sering digunakan secara tumpang tindih. Sebenarnya pendidikan sekolah merupakan bagian dari 3 jalur pendidikan. B. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang sering terkait dengan mencapai tujuan pendidikan. Itulah makna sistem pendidikan nasional sebagai tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003. Proses pendidikan tersebut melibatkan 3 komponen yang saling terkait, yaitu 1. Peserta didik yang bisa disebut anak didik, mahasiswa, atau di perguruan tinggi disebut mahasiswa. 2. Pendidikan atau guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah dan dosen di perguruan tinggi. Dan ketiga, kurikulum atau bahan ajar. Selain 3 komponen esensiasi tersebut, terdapat komponen-komponen lain yang mendukung ketiga komponen esensial tersebut sebagai berikut. 1. Sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas pendidikan. 2. Pembiayaan atau anggaran pendidikan. Serta 3. Lingkungan pendidikan atau milieu pendidikan, baik lingkungan alam maupun. C. Pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan memang tidak sama dengan pengertian sekolah. Pengertian pendidikan tentu saja lebih luas daripada sekolah. Dalam hal ini jelas bahwa institusi atau lembaga pendidikan sekolah jelas merupakan bagian dari pendidikan. D. Standar nasional pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional meliputi 3 pilar pembangunan pendidikan, yaitu 1. Perluasan dan penerapan akses memperoleh pendidikan. 2. Meningkatkan mutu dan relasi pendidikan dan daya saing. Dan ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Pada awalnya, pembangunan pendidikan di negara ini menitikberatkan pembangunan pendidikan pilar pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskenti Tentri Maharani akan melanjutkan materi kami bab 3 manajemen pendidikan. Pengertian manajemen secara etimologis. Etimos artinya asal usul kata, logos artinya ilmu atau kajian. Ensiklopedia Bebas Wikipedia menjelaskan bahwa istilah manajemen berasal dari kata dalam bahasa Prancis kuno manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Oleh karena itu, Mary Parker Fowler telah mendefinisikan manajemen sebagai seni melaksanakan pekerjaan orang lain melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa manajer mampu mencapai tujuan organisasi. Dalam definisi operasionalnya, Ricky W. Griffin menjelaskan bahwa manajemen tidak lain adalah satu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengordinasan, perorganisasian, coordinating, pengontrolan, controlling, dan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berarti tugas yang telah dilaksanakan secara benar, terorganisasi dengan baik, serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari pengertian operasional inilah kemudian manajemen diartikan dengan POAC, yang tidak lain adalah fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Dengan kalimat yang sama, James A.F. Stoner juga menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bapak Manajemen Peter Drucker pada tahun 1909 sampai 2005 menyebutkan bahwa tugas pokok manajemen meliputi 2 sisi,
yang saling terkait, yaitu produksi atau production dan inovasi atau innovation. Fungsi pelaksanaan, actuating, dan pengorganisasian atau organizing untuk mencapai hasil yang diharapkan atau production dan meningkatkan produksi tersebut secara berkelanjutan diperlukan proses inovasi secara berkelanjutan pula. B. Komponen manajemen. Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, sesungguhnya manajemen memiliki 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan 3M. Yang pertama yaitu man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau bahan atau sarana dan prasarana, bahkan dalam bentuk mesin atau machine. Komponen manajemen menjadi semakin luas dan beragam, sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, telah lahir berbagai macam manajemen krisis, manajemen konflik, manajemen aset, manajemen waktu, manajemen berbasis objektif atau MBO, dan lain-lain. C. Fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 fungsi manajemen yang utama yang harus dilakukan. 4 fungsi tersebut dikenal dengan fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi pertama, manajemen adalah perencanaan atau planning. Perencanaan dikenal sebagai the base function atau fungsi dasar manajemen. Karena itu, fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan atau fungsi-fungsi yang lain. Perencanaan merupakan bagian awal yang terpenting dari suatu kerja. Perencanaan merupakan fungsi permulaan dalam manajemen. Kita memahami bahwa the beginning is the most important part of the work. Demikian pesan Plato, seorang ahli filsafat Yunani, telah mengingatkan bahwa kepada kita semua, dan kita sering mendengarkan ungkapan yang menyatakan bahwa all beginning is the future. Semua permulaan itu sulit. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen ini dikenal sebagai the subsequent function atau fungsi subsequent. Fungsi pengorganisasian ini tentu memang terkait dengan komponen keuangan dan sumber daya yang lainnya. Misalnya, keharmonisan antar hubungan karyawan, antar guru dengan tenaga administrasi akan memegang peran penting untuk peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga, fungsi ketiga adalah penggerakan atau directing. Bekerja di bawah fungsi ini membantu manajemen untuk mengontrol dan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan semua staf dan atau pemangku kepentingan, termasuk melakukan bantuan dan bimbingan teknik kepada semua staf, pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan dukungan terhadap semua staf atau bagian yang penting dalam proses pelaksanaan fungsi pengarahan dalam manajemen. Yang terakhir, fungsi manajemen terakhir adalah kontrol, atau hal termasuk dalam fungsi kontrol ini adalah penetapan standar kinerja organisasi, yaitu standar pencapaian yang ditetapkan berdasarkan tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Tobing, biasa dipanggil Lulu. Di sini saya akan membacakan materi bab 4. Manajemen berbasis sekolah. A. Pengertian MBS. MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan terhadap sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan para orang tua siswa. MBS menyediakan para kepala sekolah, guru-guru, para siswa, dan para orang tua siswa. Bidang kewenangan apa saja
yang diserahkan beberapa urusan yang telah diserahkan kepada semua pemangku kepentingan sekolah, antara lain 1. Penyusunan RAPBS dan APBS. 2. Penyusunan rencana pengembangan sekolah RPS. 3. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. B. Sejarah kelahiran MBS. Negara Inggris, rasa New Zealand, beberapa negara bagian Australia dan Amerika adalah negara pertama kali di tahun 1970-an telah menerapkan kebijakan MBS dalam agenda pembangunan pendidikan. Pengembangan dan pelaksanaan MBS di akhirnya sampai ke Indonesia melalui beberapa program dan kegiatan, baik dibiayai oleh dana dari dalam negeri maupun di luar negeri. C. Mengapa MBS itu penting? Ada 2 alasan mengapa MBS itu penting. 1. MBS dapat meningkatkan akuntabilitas kepada sekolah dan guru-guru terhadap peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat. 2. MBS memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan oleh sekolah. D. Dampak beberapa MBS. Ada 2 dampak penting penerapan MBS. 1. Penerapan MBS mempunyai kontribusi yang lebih baik dalam menaikkan hasil belajar siswa. 2. Penerapan MBS di Meksiko ternyata telah meningkatkan peran serta sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan bahkan sekolah-sekolah para siswanya yang berasal dari suku asli tersebut. Beberapa hasil penelitian tentang MBS. Menurut Leitwan dan Meisen 1998, 1. Kontrol administrasi, 2. Kontrol profesional, 3. Kontrol masyarakat, 4. Kontrol pendidikan. Menurut Damkes 1993 dan Calvet 1994, 1. MBS adalah lebih demokrasi, 2. MBS adalah lebih relevan, 3. MBS adalah tidak birokratif, 4. MBS memungkinkan untuk lebih memilih akuntabilitas, 5. MBS memungkinkan untuk dapat memobilisasi sumber daya secara lebih besar. F. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan MBS. 1. Salah satu strategi ialah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS. 2. Membangun budaya sekolah. 3. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. 4. Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. G. Keuntungan penerapan MBS. 1. Membuat para individu yang kompeten di sekolah. 2. Memberikan hak bersuara terhadap seluruh komunitas. 3. Menekankan akuntabilitas untuk mengambil keputusan kunci. 4. Mendorong kreativitas yang lebih besar. 5. Mengarahkan kembali sumber daya. 6. Sadar tentang status. 7. Meningkatkan semangat guru dan para petugas lainnya. Selanjutnya, bab 5 mengenai penerapan MBS. Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah. 3. Manajemen Kesiswaan. 4. Manajemen Kurikulum.
5. Manajemen pembelajaran dan penilaian hasil belajar. 6. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Manajemen sarana dan prasarana. 8. Manajemen keuangan dan pembiayaan. 9. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah atau madrasah. 10. Manajemen peran serta masyarakat. 11. Pengawasan dan evaluasi. 12. Evaluasi diri sekolah atau EDS. 13. Evaluasi dan pengembangan sekolah. 14. Kepemimpinan sekolah atau madrasah. 15. Sistem informasi manajemen. 16. Penilaian khusus. Dan 17. Manajemen penilaian pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran. Bab 6 yaitu praktik terbaik dalam penerapan MBS. A. Pengantar. Kelahiran PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan hakikatnya merupakan upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan. Standar yang dirumuskan dalam 8 standar nasional. Tersebut sesungguhnya merupakan ukuran yang akan digunakan untuk memulai capaian-capaian kinerja manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Menyulap kelas mirip ruang kelas. Praktik terbaik ini diambil dari hasil liputan khusus Kompas tentang pelaksanaan ujian Cilacap kompas.com nasional di SMP Negeri 2 Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Inilah box informasinya. Biar tidak tegang, kelas disulap mirip pesta. Cilacap kompas.com. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengaku tidak merasa kesulitan mengerjakan soal matematika dalam ujian nasional hari ketiga, Rabu 31 bulan 3 2010. Kami berupaya menciptakan suasana tenang dan senang selama ujian berlangsung. Sutino. Bahkan mereka mengaku senang dan tenang selama mengikuti ujian nasional yang dimulai sejak 29 bulan 3 2010 di sekolahnya. Soal-soal matematika dalam UN malah lebih mudah dari tryout kemarin. Kata Yesi Nurisma Sani, selain soal ujian lebih mudah, kata dia, suasana ujian juga menyenangkan karena ruang kelas dihias sedemikian rupa. Pengawasnya pun tidak tampak menyeramkan. Dengan demikian, menurut dia, siswa tidak merasa tegang saat mengerjakan soal-soal ujian nasional. Upaya ini patut dihargai. Pelaksanaan MBS khususnya dalam penyelenggaraan nasional sedikit banyak akan menghadapi masalah. Untuk memecahkan masalah itu perlu dilakukan upaya pemecahannya. Jika masalahnya karena para siswa mengaku tegang selama mengikuti ujian, kenapa tidak diupayakan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan? Nah, inilah upaya yang telah dicoba untuk dilakukan di SMP Negeri 2 Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ternyata upaya ini berhasil menciptakan suasana senang dan tenang. Dan para siswa tidak lagi merasa tegang selama mengikuti ujian nasional. Apakah dampak dari upaya ini akan dapat berpengaruh selama jika dilaksanakan di sekolah lain? Tentu saja belum tentu. Ada kemungkinan sekolah lain kurang berhasil, bahkan tidak berhasil dalam memecahkan masalah itu. Itu sebabnya kita perlu mencoba dahulu. Kalau kurang berhasil, kita perlu melakukan secara kreatif.
Dalam upaya pemecahan masalah itu, selain artikel dari komponen tersebut, berikut tulisan yang dimuat dalam jurnal nasional Kamis 13 September 2012 yang menjelaskan tentang pengaruh positif penerapan MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar di Papua. www.jurnal.com dijelaskan sebagai berikut. Praktik MBS tingkat mutu pendidikan. Biak, Jumat 14 September 2012. Kehadiran para guru untuk mengajar di sekolah yang berpola manajemen berbasis sekolah atau MBS di Biak, Papua dinilai menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan sekolah yang belum menerapkan program MBS. Penilaian tersebut sesuai data pengawasan sekolah Dinas Pendidikan setempat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua bekerja sama dengan lembaga swadaya dari Jakarta. Sekretaris Dinas Pendidikan setempat, Kamarudin, mengatakan dampak positif MBS selain meningkat kehadiran guru, juga kepala sekolah dan partisipasi masyarakat meningkatkan di daerah itu. Karena itu, kedepannya nanti pembelajaran berpola MBS harus didukung semua pihak untuk diterapkan secara simultan. MBS telah menunjukkan pengaruh positif, yakni mutu pendidikan meningkat. Setidaknya dari indikator yang disebutkan di atas tadi, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan setelah diterapkan program MBS di daerah ini, sehingga kedepannya akan tetap dilanjutkan dengan dan tingkat-tingkatnya, kata Kamarudin, Kepala Jurnal Nasional. Baiklah, itulah tadi hasil pembacaan materi atau resum buku kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.